Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Sungguh menunggukan kita semua, karena di dalam bacaan Injil hari ini berbicara mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Berbicara tentang kelahiran, pastilah kita melihat adanya peran seorang perempuan. Karena peran seorang perempuan sejak dahulu bahkan sampai saat ini memiliki peran pokok dalam setiap bidang kehidupan. Khusus dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat dan mengimani bagaimana Santa Maria memberikan keteladanan iman dan dasar pengharapan, serta sumber cinta bagi gereja, seperti yang tercantum dalam Lumen Gentium artikel 68. Oleh sebab itu, sudah layak
dan sepantasnya Santa Maria memiliki tempat di hati gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Hal tersebut kita dapat lihat dari 15 tanggal pesta liturgis seperti setiap tanggal 1 Januari dalam kalender liturgi gereja diperingati Santa Perawan Bunda Allah. Setiap tanggal 21 November diperingati Santa Maria dipersembahkan di Kinasi, serta setiap tanggal 8 Desember diperingati Santa Maria terkandung tanpa noda, dan masih ada 12 tanggal lagi yang berkaitan dengan peringatan peran Santa Maria dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Kembali pada bacaan Injil hari ini, bagaimana peristiwa Santa Maria yang tinggal di kota Nazaret, daerah Galilea. Seperti kita ketahui bersama bahwa penduduk Galilea kurang mendapat tempat di kalangan masyarakat saat itu. Namun demikian, Allah memberikan pencerahan bahwa keselamatan Allah dapat terjadi semua atas kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak manusia. Inspirasi apa yang dapat kita resapi bersama pada bacaan Injil hari ini? Saya menawarkan 3 hal yang saya sebut dengan MBA. Yang pertama, M adalah mengapa harus Santa Maria yang dipilih Allah. B, bagaimana respon Santa Maria sebagai seorang yang terpilih. Dan yang ketiga, A, apa wujud nyata iman Santa Maria atas karya keselamatan tersebut. Yang pertama, mengapa Santa Maria yang terpilih? Teman-teman, ingat lagu rohani tentang Bunda Maria seperti berikut ini. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Teman-teman, dari lagu tersebut artinya apa? Kita bisa melihat mengapa harus Santa Maria yang dipilih. Tentunya ada latar belakang yang mendukung, yaitu peran orang tua dari Bunda Maria, yaitu Santo Yoakim dan Santa Anna. Bagaimana orang tua ini sungguh-sungguh memberikan keteladanan arti kekudusan agar hidup tidak bercelah. Seperti kebiasaan masyarakat saat itu, setiap orang tua tidak pernah lalai untuk mempersembahkan anak-anak mereka kepada Allah, baik sebelum maupun sesudah kelahiran, untuk tinggal dalam bangunan yang merupakan bagian dari bait Allah untuk melayani imam dalam tugas-tugas suci. Artinya, Santa Maria sudah sejak kecil telah mengonsentrasikan hidupnya sendiri dengan segenap hati serta kemurnian hatinya selama 12 tahun dia terpisah dari orang tuanya. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sudah layak dan sepantasnya Santa Maria yang dipilih Allah untuk mewujudkan karya keselamatan Allah. Kita para orang tua saat ini dapat meneladani dari Santo Yoakim dan Santa Anna agar tidak pernah lalai membimbing anak-anak agar selalu dekat dengan Allah dan hidup kudus, sehingga menciptakan anak-anak yang berkualitas. Yang kedua, bagaimana respon Santa Maria sebagai orang yang terpilih? Dalam Lukas 1 ayat 29 dapat kita dengar bahwa
Santa Maria terkejut mendengar perkataan dari malaikat Gabriel. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam pikiran Santa Maria, siapakah dirinya ini yang masih remaja namun dikatakan sebagai wanita yang dikaruniai Allah dan senantiasa disertai Allah. Ditambah lagi info yang paling mengejutkan, yaitu ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kata kunci yang meneguhkan Santa Maria ada di dalam Lukas 1 ayat 37. Demikian bunyinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari teman-teman, kita meresapi kata-kata dari malaikat Gabriel ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari teman-teman, katakan dalam hati teman-teman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini ada teman-teman yang mengalami beban yang berat, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Katakan dengan iman, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya jadi ingat pujian seperti ini. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari undang Roh Allah dalam hatimu, dalam setiap persoalan hidupmu, serta senantiasa berpegang pada janji-janji Allah. Yang ketiga, teman-teman, saya mau sampaikan adalah apa wujud nyata iman Santa Maria atas karya keselamatan tersebut. Kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Boleh saya katakan bahwa kata-kata Santa Maria ini mengandung unsur ikhlas dan ketulusan hatinya. Sebab selama 12 tahun Santa Maria melayani di bait Allah. Sehingga membentuk karakter yang ikhlas dan rendah hati melakukan apapun yang sudah menjadi tugas pelayanannya. Mari kita meneladani Santa Maria atas ketulusan dan kerendahan hatinya untuk siap menghadapi apapun yang terjadi dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Teman-teman, mari kita tutup resapi pada hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita rendahkan hati kita di hadapannya yang Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang meneguhkan melalui peristiwa kehidupan Santa Maria yang telah Engkau pilih untuk menyelamatkan kami. Pilihan-Mu senantiasa membuka hati kami untuk senantiasa percaya dan menyandarkan harapan kami hanya kepadamu. Bimbing kami Tuhan, agar kami mampu seperti Bunda Maria yang mampu mengatakan kepadamu, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu."
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.